Ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Ma qadaka di hikmah yang ke-61. Tidak ada yang membimbing kamu syai'un sesuatu. Tidak ada sesuatu yang bisa membimbing kamu. Mithlul wahmi, seperti waham. Angan-angan. Ini maksudnya bimbing kemana ini? Bimbing ke arah keburukan. Tidak ada yang bisa nuntun kamu kepada keburukan. Seperti halnya angan-angan. Yang membuat kamu jadi buruk itu kan angan-angan. Pikiran yang salah. Angan-angan yang salah. Yakni anna inqiyadal nafsi, bahwasanya bangkitnya nafsu ila umuril wahmiyati, pada perkara-perkara yang imajiner, yang perkara-perkara yang hayalan, al-batilati, yang batil, itu asyaddu, lebih parah, min inqiyadiha, dari bangkitnya wahmiyah, ilal haqaiqis tsabitati, pada hakikat-hakikat yang tetap. Hayalan-hayalan itu lebih mendorong kita pada perkara-perkara yang batil daripada membangkitkan kita untuk hal-hal yang sifatnya hakikat. Fatawahama, maka memberi angan-angan, opo an-naf'u minal makhlukin, kemanfaatan dari makhluk, huwa sabab, dia merupakan sebab, fit tam'i finnasi, dalam hal ketamakan kepada manusia. Angan-anganmu untuk mendapatkan kalau ini wahama, angan-anganmu untuk mendapatkan manfaat dari makhluk, itu akan menjadi sebab tamakmu kepada orang lain. Misalnya, kamu ketemu orang kaya, terus kan dia kaya, punya uang, punya ini, punya itu, terus kamu berpikir manfaat berteman dengan dia yang kaya itu. Kalau saya teman dengan dia bisa nolong saya. Nah, itu yang bikin kamu jadi tamak. Bikin kamu jadi mengharap-mengharap berteman dengan orang yang pinter. Terus kamu berharap supaya dia bisa ngajari kamu. Ya kalau dia mau, kalau dia tidak mau, ya itu yang bikin jadi berharap. Ya, berharap. Ini repot ini untuk kelas kamu diajak ngomong begini, ini berat banget ini ya. Ini orang yang umurnya udah pensiun diajak begini ini. Tapi begini, ya kamu disuruh tidak berpikir manfaat, melihat orang lain, tidak berpikir bagaimana memanfaatkan orang lain, tidak mungkin. Kalau kamu pelatihan manajemen, terus diajari bottom up planning, diajari participatory planning, atau kamu diajari untuk benchmarking, terus diajari apa sih jenenge iku,
Gini, kalau orang latihan manajemen itu kan terus pasti dia harus bisa mengidentifikasi stakeholder yang ada di sekitar dia untuk memikirkan pendanaan. Teorinya kan begitu ya. Di sekitar kita ini ada apa saja. Ini yang ngajari saya orang Jepang loh ya. Ilmu begini ini dulu. Community based education ya, dalam teori community based education. Bagaimana menumbuhkan partisipatori dari stakeholder terhadap lembaga kita. Itu kita harus bisa mempetakan. Cara mempetakannya dibuat per level. Ya. Di level desa, level kecamatan, level kabupaten, level provinsi, level nasional. Terus identifikasi stakeholdernya siapa saja. Di level kecamatan siapa, stakeholder pendidikan siapa, stakeholder ekonomi siapa, macam-macam. Terus dicek. Baru kita pikirkan, misalnya di sini ada lurah. Apa yang bisa kita dapatkan dari lurah untuk lembaga kita itu? Di sini ada Pak Camat. Apa yang bisa kita dapatkan dari camat untuk lembaga kita? Itu orang kalau mau mikir serius itu begitu. Saya tahu teori itu, tapi saya tidak pakai. Ya, karena saya orang tasawuf. Tapi kalau saya suruh ngajari itu, ya tak ajari itu orang-orang. Tapi tetap tak ajari ikhlas juga. Supaya tidak stres. Misalnya gini, ini tidak ada orang kaya di sini. Di desa saya tidak ada orang kaya, Pak. Tapi saya itu diwarisi oleh bapak saya madrasah. Kan kamu harus bisa meningkatkan mutu madrasahmu. Gimana caranya tidak ada orang kaya? Ya orang mau berdaya itu tidak cuma uang. Kamu ada pikirannya enggak sih gitu loh ya. Ya kamu identifikasi di daerahmu ada apa saja. Potensi-potensi yang ada di sekitarmu yang bisa dimanfaatkan. Gitu loh ya. Orang kaya enggak ada. Terus cari orang pintar ada enggak? Ada orang lulusan SMA, urusan perguruan tinggi pada ke kota semua. Kamu cari yang pensiunan. Orang pensiunan ada enggak? Ada ini pensiunan guru matematika SMA ini. Lah itu, orang pensiunan itu kan bisa disuruh ngajar. Datangi dia, Pak ngajar di madrasah saya ya. Niat sodakoh Pak, biar untuk bekal nanti biasa husnul khotimah, pahalanya mengalir selama-lamanya. Lu pasti seneng, cuma cara ngomongmu aja yang bagus gitu loh. Apa kamu kira orang-orang yang tidak pernah madrasah, tidak pernah ke pondok, itu terus tidak kepingin ngabdi ke agama tah? Dia kepingin. Cuma kalau dia suruh datang sendiri ya dia malu. Mungkin juga dia dianggap tidak ada perlunya. Kadang-kadang kan orang pesantren kalau jelek-jelekin pegawai kan entek ngamek kurang golek. Pegawai itu anjing macam-macam sampai gitu-gitu ya orang udah denger udah males, kepingin bantu ya sudah tidak berani. Nah padahal kan bisa dimanfaatkan. Jadi kamu bisa punya guru matematika gratisan. Padahal dia pinter gitu loh ya. Cari apa saja yang ada di situ yang bisa bantu. Itu kan bisa begitu. Dan lain-lain. Cuma begini ini kalau ngaji ini tidak boleh. Nah itu saya mau nyontoh yang nggak boleh. Tapi menurut teori modernnya, kamu harus begitu. Dicari siapa stakeholder tingkat provinsi yang bisa kamu pakai. Siapa stakeholder tingkat nasional yang bisa nolong lembagamu. Tapi begini-begini ini tetap penting untuk kamu yang saya tetap nyarankan kamu jangan kesini sangat banget kalau kamu masih mahasiswa jangan. Nanti kalau doamu udah mulai mustajab enggak apa-apa. Sekarang jangan dulu deh. Kamu masih harus main dengan sababiyah. Ya, kalau orang main sababiyah ya begitu. Tapi tetap hatimu jangan terlalu berharap. Ya usaha enggak apa-apa sebagai usaha sababiyah. Ya, kamu tetap mengidentifikasi orang kaya ini ada pabrik ini, ada pabrik ini. Datang ke sana. Tapi kalau datang jangan terus minta uang, jangan begitu. Jangan begitu. Kamu tunjukkan data-data, Pak, kita ini sedang membangun sumber daya masyarakat sini. Yang kalau mereka ini terdidik, pasti akan bisa memahami program-program pabrik ini. Dan kalau pabrik ini punya kontribusi, pasti akan
masyarakat sini bisa menjadi pagar hidup yang melindungi pabrik ini apabila ada apa-apa. Pasti nanti itu penanggung jawab apa namanya itu kan setiap perusahaan punya dana sosial. Dia punya alokasi dana sosial itu. Nah, kamu bisa pakai ini loh yang miskin, dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Apa pabrik ini tidak kepingin jadi bapak angkat dari anak-anak yang ada di sini. Pasti dia senang kalau begitu caranya, gitu ya. Jadi biasanya orang itu tidak bisa mengembangkan sekolah bukan karena tidak ada uang, tapi karena tidak ada otaknya. Karena otaknya nggak ada ya repot. Orang itu meskipun uangnya banyak, tapi otaknya nggak ada ya habis. Orang itu meskipun tidak punya uang, tapi kalau punya otak, jadi dia bisa meng-create money. Jadi uang itu bisa dibuat. Ya. Tapi kalau dibuat oleh siapa? Oleh otak. Maka kamu harus pinter. Ya. Pinter. Tapi kalau sudah mulai alim, jangan begitu. Ya, maksud saya begini, ya kamu ngelihat itu, tapi jangan nyandar itu. Tapi kamu sadar, ini orang yang diberi Allah kelebihan. Tapi kamu tidak boleh menyandar kepada orang itu. Ya, repot ya. Memang repot. Batinnya tasawuf, dohirnya syariat itu repot. Karena syariat mengharuskan kamu berhubungan dengan manusia. Tapi hakikat mengharuskan kamu putus dari manusia. Lah repot itu. Nah, kalau kamu bisa berhubungan dengan manusia tapi tanpa mengibah, nah itu yang dimaksud. Ya. Itu yang dimaksud. Kalau kamu meminta stakeholder terlibat, bukan karena kamu kepingin uangnya, tapi kamu memberi kesempatan dia untuk berbuat baik. Maka kata Syekh Abdul Qadir, hei orang kaya, aku tidak pernah minta uangmu untuk aku. Tapi aku membantu kamu untuk mengabadikan uangmu sehingga bisa langgeng sampai di akhirat. Maka kalau saya ke orang kaya juga begitu, meskipun saya tidak ngomong. Uangnya orang kaya tidak akan masuk ke saya. Saya akan bantu supaya uang itu bisa manfaat untuk beliau-beliau sampai ke akhirat. Karena kiai kalau bagi uang, insya Allah lebih benar cara menempatkan uang itu daripada orang awam. Kemana uang itu yang lebih manfaat? Nah itu, kalau kamu bisa itu, kamu tidak termasuk an-naf'u minal makhlukin huwa sababut tama'. Nggak akan menjadi sebabnya ketamakan. Wa huwa fil haqiqati mabniyun ala ghairi asasin. Wa huwa tawahum nafi' itu berangan-angan kemanfaatan kepada makhluk. Fil haqiqati secara hakikat itu mabniyun terbangun ala ghairi asasin di atas tanpa landasan, tanpa fondasi. Angan-angan untuk bisa mengambil manfaat dari orang itu adalah ibarat bangunan yang ditegakkan tanpa fondasi. Rapuh, tidak ada gunanya. Li'annat toma'a karena sesungguhnya, atau wahua toma' aja ya, wahua dan toma' itu fil hakikoh secara hakikat, toma' secara hakikat itu mabniun bangunan ala ghairi asasin atau ditegakkan dibangun atas ketiadaan fondasi. Li'anna tama'a karena sesungguhnya tamak itu tasdiqud dhanni al-kadhibi. Tamak itu sebenarnya adalah pembenaran atas angan-angan yang bohong.
Wattama'u fihim. Tama'un fi ghairi matma'in. Wattama'u dan ketamaan fihim kepada makhluk. Itu tama'un adalah ketamaan fi ghairi matma'in pada selain yang selayaknya untuk ditamai. Maksudnya yang bisa kamu inginkan benar itu kan Allah tah. Lah kalau kamu menginginkan sesuatu bukan kepada Allah kan kamu menginginkan sesuatu pada yang seharusnya tidak kamu inginkan. Walidzalika karena itu, karena yang demikian kanat ada sopo arbabul haqaiqi, para sufi, pemilik hakikat. Iku bima'zilin anhu. Mereka menjauhi dari ketamaan itu. Fala tata'allaqah, maka mereka tidak bergantung. Fala tata'allaqah, maka tidak bergantung opo himmatuhum. Keinginan arbabul haqaiq illa billahi kecuali hanya kepada Allah. Wala yatawakkaluna dan tidak bertawakal, tidak pasrah. Siapa arbabul haqaiq illa 'ala Allah kecuali hanya kepada Allah. Wala taraqqat dan tidak mendaki. Tidak mendaki dari kata raqah. Tidak mendaki amula hawdatil aghyari dari mulahadhah itu percampuran, persahabatan, dari campuran dari kolusi angan-angan, kulubuhum, failnya ada di belakang, hati mereka. Benar-benar mendaki opo hati mereka ammula khadatil aghyari dari campur dengan angan-angan, dari kolusi dengan angan-angan atau bersahabat dengan angan-angan. Falam yuhillu fiha at-tama'u. Falam yuhillu, tidak halal fiha dalam hal yang demikian opo at-tama'u tamak. Wattasofu dan mengambil sifat sopo arbabul haqaiq bisifatil kamali dengan sifat al-kamal, sifat kesempurnaan. Allati yang min ajalliha, dari yang paling utama dari sifat kemuliaan itu. Az-zuhadati wal warai. Badalnya ajalliha, yakni kezuhudan dan wahra. Jadi orang-orang yang ahli hakikat itu senantiasa bersifat dengan sifat kesempurnaan. Terutama yang paling agung dari sifat yang sempurna itu adalah zuhud. Ya, zuhud itu apa? Zuhud itu apa? Arti aslinya zuhud itu benci, roghibaan. Zuhud itu roghiba'anid dunia, benci ke dunia. Cuma yang lebih tepat lagi bukan benci sebenarnya. Tarkumaili ilad dunia. Kamu nggak tertarik kepada dunia. Mungkin lebih gampangnya bukan kamu nggak jatuh cinta ke dunia, gitu ya. Kalau benci bukan kelas kita lah ya.
Yang penting kamu jangan kenemenen kalau bahasanya Yahya Asnawi. Kalau kita disuruh nggak tertarik, kok ya belum bisa ya. Masuk kamu lihat motor bagus, mobil bagus, terus nggak tertarik. Mau senengane tulen nang molo nggak tertarik piye. Ya, tertarik sewajarnya saja, ndak usah. Orang seneng sama jatuh cinta kan beda ya. Kalau orang jatuh cinta itu kan kalau nggak dapat frustasi. Kalau orang seneng kan biasa, seneng dapat nggak dapat ya wis gitu loh ya. Cuma yang namanya orang seneng ya agak kecewa tapi dikit gitu loh ya. Ya kalau bisa nanti kamu sampai tawar hatimu ke dunia, yo kamu sudah hampir jadi wali gitu loh ya. Jadi kalau belum mampu begitu ya setidaknya seneng biasa saja. Jangan terlalu tergila-gila. Nah itu namanya zuhud. Sewajarnya. Ya. Tarkumaili ilat dunya. Orang tidak seneng dunia itu bukan berarti tidak ngurusi dunia. Nah itu salah total orang. Biasanya orang kalau bahas zuhud itu, terus karena sudah tidak seneng dunia, terus dia tidak ngurusi dunia. Terus dia diem tok, tidak mau bekerja. Itu bukan zuhud, itu goblok. Ya, itu namanya bukan zuhud, tapi itu goblok. Terus apa gunanya Allah menjadikan dia khalifah fil ard? Kok malah dikasih tanah diem aja? Orang zuhud itu tidak menginginkan yang bukan bagiannya. Kalau kamu punya tanah 1 hektar, kamu zuhud, kamu tidak kepingin tanah sebelahmu. Tapi 1 hektar yang kamu miliki, kamu olah seproduktif mungkin sampai bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Itu zuhud namanya. Bukan terus orang zuhud terus tak pernah ditengok, tak pernah ini. Itu bukan zuhud, itu goblok gitu loh ya. Goblok. Orang zuhud itu bukan terus ngajarnya seenaknya, bukan. Orang zuhud itu, saya sudah tidak cinta dunia. Jadi saya tidak boleh mencintai mahasiswa, mahasiswi tidak boleh. Terus akhirnya yang ngajar malas ini tidak begitu. Orang zuhud itu ngajar ya benar, ya dikelola yang benar. Kamu lihat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semua ngurusi dunia. Zamannya Utsman, wah wilayah kekuasaan Islam melebar kemana-mana. Zamannya Umar, sampai Persia itu ditundukkan. Tapi Umar kan tidak cinta. Semata-mata niat menegakkan agama Allah. Tapi kan Islam mengembang. Buktinya, begitu, mahkotanya Raja Persia diberikan ke Umar. Umar, ini mahkota Raja Persia yang penuh dengan intan permata, pertatakan emas berlian itu. Suruh pakai Umar. Mari ini Umar. Umar ngeliat aja tidak mau. Nah, taruh di sana. Di Baitul Mal. Umar itu cuma punya gamis 1. Kalau Jumatan, telat terus. Gara-gara nunggu kering gamisnya. Udah gitu tembelan. Ada yang menyebut 12, ada yang menyebut 14. Satu hari Umar itu bagi untuk seluruh umat Islam 1 potong kain. Yang kain itu kalau dipakai atasan tidak cukup untuk bawahan. Kalau dipakai bawahan tidak cukup untuk atasan. Tapi pas semua sudah dibagi, ternyata Umar punya baju baru. Gamisnya cukup untuk atasan bawahan. Itu diprotes. Kamu bisa bayangkan kayak apa tingkat kritisnya masyarakat zaman sahabat dengan hari ini. Raja, presiden, dapat jatah 2 kali masyarakat. Kan masyarakat cuma dapat 1, kalau atas tok, tidak cukup bawah tok. Umar bisa untuk atas sama bawah. Itu dikritik Umar. Umar yang adil kamu. Orang semuanya dapat atasan atau bawahan, kok kamu bisa dapat atas bawahan? Coba. Apa kata Sayyidina Umar? Ntar jawabannya tak cari anakku. Abdullah bin Umar disuruh. Kamu ngomong. Kata Abdullah, bapak dapat separuh.
Yang separuh jatah saya tak kasihkan bapak, karena bajunya bapak sudah robek semua. Loh, Umar tidak punya ketertarikan ke dunia. Saya dulu diajari Romo Yai Asrori. Kata Romo Yai, awakmu apa jadi kiai apa jadi murid? Kamu pingin jadi kiai apa jadi murid? Kalau kamu jadi kiai, kalau kamu jadi murid, kamu boleh makan apa saja yang diberikan orang. Tapi kalau kamu jadi santri, kamu boleh makan apa saja. Tapi kalau kamu jadi kiai, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kiai itu harus ngerti batas. Kecuali yang benar-benar dihadiahkan. Atau sisa-sisa yang sudah nggak pakai. Itu. Jadi berat jadi kiai. Enakan jadi santri, kata Yai. Enak jadi santri. Bisa makan apa saja. Bisa pakai apa saja yang dikasihkan orang. Jadi kiai itu hati-hati. Hati-hati. Kiai-kiai yang begini itu insya Allah masih ada. Tapi tidak banyak. Tapi kiai-kiai yang begini-begini itu istimewa. Saya bersyukur pernah ketemu Yai Asrori. Pernah ketemu Abu Yatim Yati. Pernah ketemu Mbak Siddiq. Mbak Siddiq 25 tahun jadi lurah. Tapi kata Yai Afandi, selama Mbah jadi lurah, tidak pernah makan daging, tidak pernah makan enak. Setelah Mbah tidak jadi lurah, baru makan enak. Selama Mbak Siddiq jadi lurah, masyarakat Piji gratis pajak, karena dibayar oleh Mbah. Dan Mbak Siddiq tidak pernah mengambil uang dari sawah yang bagiannya lurah itu. Tidak pernah diambil. Kecuali untuk bayari pajaknya masyarakat. Sama untuk bangun masjid. Sehingga Mbah selama 25 tahun jadi lurah dapat 8 masjid. Maksud saya, contohlah Mbak Siddiq. Jadilah kamu orang kaya. Jadilah kamu pejabat. Tapi kamu tetap warok. Kamu tetap fungsinya menegakkan agama Allah. Ya begitu. Fa'ahyahumullahu hayatan thayyibatan bil qana'a fa'ahyahum maka menghidupkan kepada mereka semuanya. Siapa Allahu Allah hayatan thayyibatan ing pada kehidupan yang baik bil qana'a dengan qana'a. Dengan qana'a itu maka para arbabul haqaiq, orang-orang ahli hakikat itu hidup dengan baik. Walam yukshaf. Tidak. Walam yakshif ahadum minhum. Walam yakshif dan tidak membuka sapa ahadum minhum, salah satu dari arbabul haqaiq, limakhluqin pada makhluk, kina'ahu ing kekonaahannya. Ya, arbabul haqaiq meskipun dia qanaah, dia tidak pernah nunjukkan kekonaahannya. Nunjukkan kekonaahannya itu bukan hanya dari ucapan, juga dari perbuatan. Romo Yai Hamid Pasuruan itu kiai yang waktu mudanya itu bajunya necis-necis, bagus-bagus. Terus kan Romo Yai dulu badannya subur, wagah, ganteng, sehat gitu ya. Ada kiai yang ahli ibadah di Pasuruan itu ngeritik. Wong kiai yo bajunya bagus terus gitu ya. Kiai yo bajunya bagus terus, necis terus. Kata Yai Hamid, aku pakai baju bagus ini supaya badanku tidak meminta-minta kepada orang lain. Karena kalau aku pakai baju jelek,
penampilannya lusuh. Nggak usah ngomong, badan itu udah minta-minta kepada jamaah. Ya, lah jamaah kalau ngelihat kiainya bajunya jelek itu kan perlu kiai butuh baju itu kiai butuh kan gitu loh ya. Tapi begitu kiainya bajunya bagus ini bagus, Pak Sotik mah nggak butuh uang kan gitu. Jadinya akhirnya fisiknya nggak minta-minta, ya, nggak minta-minta. Mental peminta itu loh yang disebut miskin itu ya. Mental pemberi itu loh kaya. Belum tentu loh orang kaya itu mentalnya pemberi. Banyak orang kaya tapi mentalnya peminta-minta. Dan kadang ada orang miskin mentalnya pemberi. Mentalnya pemberi. Saya kadang-kadang kalau lihat jamaah, saya tahu dia tidak kaya. Tapi tetap maksa memberi sesuatu. Itu nangis hati saya. Ini orang hebat banget itu loh ya. Ini orang hebat banget. Sementara ada orang yang kaya raya. Itu kalau ada apa-apa maju duluan. Maksudnya ngambil duluan. Ini kaya tapi mentalnya pengemis. Gitu loh ya. Ya termasuk orang-orang yang kaya tapi dia korupsi. Itu aslinya dia pengemis. Ya, aslinya dia orang miskin. Karena mentalnya. Nah orang yang dimuliakan Allah dengan kehidupan yang baik, itu contohnya adalah orang yang qanaah. Kiai-kiai dulu itu top-top ya begini-begini nih. Saya malu saya kalau ketemu kiai-kiai saya ini. Saya ketemu Mbak Siti malu. Mbak Siti pinternya gak karuan. Mbak Yai saya Mbak Siti itu ya. Saya pernah nginep di kamar beliau. Tidur di tempat tidurnya Mbak Siti. Nangis tapi tidak keluar air mata. Kasurnya Mbak Sidik itu atos kayak batu. Tidak ada empuk-empuknya. Terus dipannya itu lebih jelek daripada dipan yang dijual orang keliling. Dipan murah yang dijual orang keliling. Sik jelek kan dipannya Mbak Sidik. Padahal Mbak Sidik itu zamannya NU saja udah jadi DPRD NU. Zamannya Golkar 2 kali DPRD Golkar. Harusnya kaya Mbak Sidik itu. Lurah 25 tahun, DPR dari NU dari tapi Masya Allah segininya orang ini kuatnya ini kuatnya qanaah ya. Nah kok maksudnya kok begitu? Saya itu mulai bangun rumah sampai bangun ini tidak kena kepikiran mau jadi begini. Ya walaupun saya gambar-gambar tapi kan saya nggak tahu. Saya pikir dulu yang buat ya sederhana aja lah ya, secukupnya. Yang penting kuat kokoh untuk nanti kita ngaji dan seterusnya gitu. Tapi alhamdulillah terus dapat pemborong yang ikhlas. Harganya jadi murah banget. Dia niat bantu pondok. Harganya bisa kalau pemborong lain bisa 2 kali lipat. Tapi bangunannya dikokohkan benar, besi-besinya memang, ya itu Gusti Allah kalau nolong ya. Tahu-tahu terus jadi, kok jadi bagus ya. Ya sudah, ini berarti dari Gusti Allah. Saya bangun rumah juga tidak niat bangun rumah begitu dulu. Saya keliru kok, saya pernah cerita ini kalau di majelis satuan, tapi kalau kamu kan belum saya ceritai. Dulu itu, saya tanya ke teman saya, sekarang itu jadi warek UIN, warek 2 ya. Tak tanya, itu ASKI berapa Bu ASKI kan, dekan tarbiyah sekarang. ASKI bangun dapat itu habis berapa? Habis 70 juta. Nah begitu saya pulang bilang ke istri saya, uang kita dari gaji Jepang, saya kan konsultan Jepang. Jadi saya bangun rumah bukan dari gaji pegawai negeri itu. Ya karena konsultan Jepang itu berapa? Cukup kayaknya, ya udah cukup. Udah kita panggil, udah kita ini aja dah. Karena waktu itu ada
hujan badai, terus atapnya rumah saya karena udah tua ya, jadi pada bocor. Nah sekalian di tingkat aja, karena Aski bangun tingkat katanya habis 70 juta. Cukup berarti, ayo kita mulai. Nah, kita mulai. Begitu dibangun, didek, uang saya habis. 70 juta habis. Loh kok habis? Terus saya tanya ketemu Bu Aski, sampean bangun habis berapa? Dia bilang, 170 juta mati. Rupanya teman saya Pak Imam tidak dengar 100-nya, dia dengarnya cuma 70 lah. Iki kadung begini gimana? Kalau saya tahu begitu tidak mungkin saya tingkat rumah saya. Oh, dari mana? Terus saya pikir ya ini takdiri Gusti Allah. Kalau Gusti Allah sudah ngerasakan begini, insya Allah jadi. Ya tak tahu terus ada aja tuh sampai jadi. Jadi tidak niat. Nah, setelah jadi, istri saya kalau saya ajak jalan keluar, ngelihat dari jauh. Kamu tidak takut lihat rumah begitu? Emang ada hantunya? Bukan. Bukan. Kata Imam Syafi'i, lebih dari yang dibutuhkan itu dunia. Dan bakal dipertanyakan besok di akhirat. Tidak takut kamu. Kan kita sebenarnya tidak butuh sebanyak itu. Lah sampean piye? Gini aja ya, kita cari anak-anak mahasiswi yang mau mondok di sini. Ya, biar dia nempati kamar-kamar di rumah. Besok kalau Gusti Allah nanya, saya jawabnya gampang. Kok kamarnya banyak? Ya tak pakai untuk bantu orang-orang yang mau mendalami ilmumu ya Allah. Itu. Nah itu asalnya pondok itu. Nah terus ada yang tinggal sama saya, gitu. Terus ya, saya nggak tahu Mbak Cita itu yang kedua apa yang pertama. Nah termasuk Mbak Cita. Mbak Cita itu jurusan bahasa Arab, Ustazah Cita ya. Saya dulu ngajar PAI, ngajar bahasa Arab. Nah, terus dia ketemu saya ngajar, nah, terus ikut mondok di sini. Terus itu sudah, ya, sampai ponaan-ponaan saya semuanya. Nah terus oleh Allah terus tambah gede, jadi kamu ini sudah yang benar-benar pondok itu. Ya. Jadi kona'ah, ya, kona'ah itu mengagumkan. Tanpa kita tahu, jadi begini. Gusti Allah itu kalau buka rezeki itu kamu tidak bisa membayangkan. Dulu ngaji itu sampai jam 12 siang. Terus saya bilang ke istri saya, ini anak-anak waktunya makan. Kasihan kalau tidak diberi makan. Istri saya masih muda, masih regat. Ya. Sekarang sebenarnya kepingin saya Sabtu selalu makan. Ya. Tapi istri saya gak kuat kalau kerja sendirian. Ya. Gak ada yang bantuin masak. Ya. Terus gimana? Ya mosok bunyai terus masak terus. Ya. Nah, itu kan santrinya jadi dolim sebenarnya. Gitu loh ya kan, harusnya yang masak santri, masakan bunyai. Ya mosok bunyai masakan santri. Yo cik nemene gitu loh ya. Jadi akhirnya ya apa caranya? Makanya terus COVID itu baru berhenti, tidak ada makan siang. Sebelumnya pasti makan siang, Sabtuan itu makan siang. Ya, Sabtuan makan siang. Tapi dulu itu banyak yang aktif, ya, ibu-ibu muda banyak yang aktif ikut masak, jadi rame. Ya gara-gara COVID terus jadi break semua. Ya wes ngajinya zoom. Terus ngajinya dikurangi jamnya. Dulu kalau kita manakib itu benar-benar kegiatannya full. Pada subuh hataman, terus mulai maghrib itu udah mulai. Maghrib udah banyak orang. Kita maghrib sholat langsung istighosah, langsung terus sampai jam 11 malam. Ya, sekarang belum bisa jalan begitu dulu. Masih belum normal ini. Dulu manakib kita paling sedikit 400 orangnya. Ya. Dan selalu pasang tenda dulu. Tapi belum jalan lagi. Kalau pas maulid itu
Dulu sampai 1.000 lebih yang datang itu. Tapi ini belum pulih lagi. Ya kita tidak pernah ngukur jumlah orang ya. Yang penting sedikit serius itu lebih bagus daripada banyak nggak serius. Ya mudah-mudahan kamu nanti jadi orang-orang yang manfaat ilmunya, yang bagus semuanya ya. Saya cerita-cerita begini ini ngajari kamu supaya nanti kalau jadi kiai, jadi ustadz, itu ngerti tahapan-tahapan bangun masyarakat, bangun pondok itu loh ya. Ya supaya kamu punya gambaran. Ya, punya gambaran. Lam yakshif ahadum minhum li makhlukin kina'uhu. Mereka, salah satu di antara mereka itu tidak buka kepada makhluk kekonaahannya. Takhalluson karena berusaha ikhlas. Ya. Mir rokil aghyari, dari perbudakan aghyar. Ya, perbudakan aghyar. Aghyar itu sebenarnya aslinya pikiran-pikiran yang melintas-lintas yang mengacaukan kekhusyuan kepada Allah. Wa tatalluban li ayyakuna minal akhrar, dan karena mencari atau berharap li ayyakuna, supaya menjadi minal akhrar, orang yang merdeka, supaya tidak diperbudak nafsu, supaya tidak diperbudak oleh angan-angan, keinginan yang bertentangan dengan Allah. Kalau kamu bisa lepas dari jeratan nafsu, kalau kamu lepas dari perbudakan hayalan terhadap manusia, maka kamu akan menjadi orang bebas yang hakiki. Ya, bebas al-ahrar. Al-ahrar. Dulu Sayyidah Maryam, dulu Hana, ibunya Maryam, waktu hamil, sewenang, dia nadar kepada Allah untuk menjadikan anaknya muharrar, kan begitu ya, muharrar, yang hafal-hafal Quran itu ayatnya. Terus ternyata ketika falamma wada'at Rabbi inni wada'tuha unsa, kan gitu. Ternyata ketika lahiran kok perempuan, padahal mau dijadikan muharrar, ternyata perempuan. Terus abahnya, suaminya Hana, Imron, mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu beda loh dengan perempuan. Maksudnya apa tidak dibatalkan saja nadarnya? Karena anakmu ternyata perempuan. Tidak mungkin dia akan menjadi orang ahli ibadah, muharrar, yang dibebaskan dari apapun, tidak kerja, tidak apa, cuma ibadah, terus sholat, terus wirid, terus zikir, terus kan tidak mungkin perempuan. Nanti kalau haid bagaimana? Kan tidak mungkin dia terus hari-hari selalu ada di Masjidil Aqsa. Tapi dasar ibunya, Sayyidah Maryam, Sayyidah Hana itu orangnya kekeh. Dia tetap mengatakan biarpun perempuan tetap tak jadikan muharrar. Akhirnya Maryam dikasihkan kepada ulama-ulama, orang-orang alim yang ada di Masjidil Aqsa, di antaranya adalah Nabi Zakaria. Mereka akhirnya mengundi siapa yang lebih pantas menjadi penjaga Maryam dengan meletakkan melemparkan pena ke kolam. Pena siapa yang tidak naik ke atas, maka dialah yang berhak. Ketika dilempar semua pena naik ke atas kecuali penanya Zakaria, atau kebalikannya ya, semua pena tenggelam
kecuali penanya Zakaria yang naik. Pokoknya saat punya itu punya Nabi Zakaria. Dilempar lagi Zakaria turun. Akhirnya ya Zakaria wa kaffalaha Zakaria. Akhirnya yang menanggung Zakaria. Zakaria sendiri masih apa namanya? Istrinya Zakaria itu adiknya Imron gitu ya. Jadi bulat itu satu keluarga. Nabi itu kolusi. Ya. Nabi itu banyak masih saudara-saudara. Ya tidak apa-apa masih saudara asal berkualitas ya. Orang terlalu anti persaudaraan ya gak benar juga. Nabi Muhammad kan kolusi semua itu. Abu Bakar itu besan. Mertua. Umar mertua. Anaknya Abu Bakar kan istrinya Rasulullah. Anaknya Umar Hafsah istrinya Rasulullah. Ali mantu. Utsman mantu. Ya tapi kan kualitas. Wa tatalluban li ayyakuna minal ahrar kama qala, sebagaimana telah mengatakan al-musannifu pengarang kitab ini. Nah, saya kira sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan anta hurrun mimma anta anhu aisun wa abdun lima anta lahu tamiun. Kamu merdeka dari apa-apa yang kamu tidak peduli dengan itu. Kamu akan menjadi budak dari apa-apa yang kamu menginginkan itu. Ya, kalau kamu kepingin sesuatu, kamu akan menjadi budaknya. Kalau kamu tidak peduli dengan itu, maka kamu akan bebas dari itu. Kalau kamu kepingin dunia, ya kamu berarti budaknya dunia. Kalau kamu tidak peduli dengan dunia, kamu terbebas dari dunia. Kalau kamu kepinginnya ketemu Gusti Allah, kamu akan menjadi budaknya Allah. Budaknya Allah itu bahasa Arabnya abdullah. Abidatullah. Maka orang yang benar-benar tulus mengabdi ke Allah, yang sudah tidak peduli pada selain Allah, itu yang disebut ibadallah. Ibadallah itu pangkat tertinggi loh ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Baru fadkhuli jannati. Nah itu saya kira ini yang bisa disampaikan ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada ngaji berikutnya. Ya, tidak apa-apa agak kalem penjelasannya ya, karena kamu mahasiswa ya, supaya lebih ini merasuk kepada apa yang menjadi bagian kesadaranmu. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alhamdulillah fi ni'amihi wa barakatihi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanika Allahumma salli ala Muhammad wa sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wa rahmatan jasatana. Sallimna ya Allah min kulli bala'in wa subhanahu qadri al-amratin. Allahumma yansurna wa sallimna jami' ikhwanina alladhina fi Falastin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Farriq jama'hum ya Allah binasrika wa quwwatika ya qawiyyu ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.